Perkenalkan, nama saya Lian Syarifah, kelas 4 nomor absen 20. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah SWT. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Firaun memimpin Mesir. Firaun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Firaun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Firaun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yokabad, lantas merahasiakan kehamilannya dan prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yokabad juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan Yokabad untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Firaun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Firaun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Firaun. Saat bersama keluarga Firaun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Firaun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yokabad yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madyan. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madyan, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30.
Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizat yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah kedua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberitakan peringatan pada Firaun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah mengizinkan Harun saudaranya menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan kepada Firaun beserta pengikutnya. Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyelut emosi Firaun. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Firaun menyebut Musa hanya permainan sihir belakang. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Firaun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaan. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Firaun tetap saja tak percaya dan semakin marah kepada Musa. Mengapa kau beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Letak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Firaun sesuai surat Al-A'raf 123 sampai 124. Allah menimpakan beragama hukuman kepada Firaun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan
melimpahkan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Firaun. Firaun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Firaun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Firaun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Firaun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Firaun masih di tengah laut, Allah mengembalikan laut seperti semula. Firaun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, Firaun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagian kesudahan orang yang zalim. Firman Allah surat Al-Qasas ayat 40. Saat Firaun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Firaun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Firaun kini ada di museum di Mesir.